Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuli Susanti, NIM 2024010003. Materi yang akan saya sampaikan ini berhubungan dengan komputer. Sistem komputer terdiri dari dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Nah, saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perangkat keras atau yang sering disebut hardware. Perangkat keras memiliki 5 komponen, yaitu 1. Alat masukan. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognizer. Apa itu keyboard? Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Secara fisik, keyboard terbagi atas 5 bagian, yaitu keyboard serial adalah jenis keyboard yang menggunakan antarmuka port serial untuk terhubung dengan komputer. Keyboard PS2 adalah jenis keyboard yang menggunakan konektor PS2 personal system untuk terhubung dengan komputer. Keyboard wireless adalah jenis keyboard yang berfungsi tanpa menggunakan kabel untuk menghubungkannya ke perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Keyboard USB adalah keyboard yang terhubung ke perangkat seperti komputer atau laptop menggunakan kabel USB Universal Serial Bus. Keyboard virtual adalah keyboard yang muncul di layar perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer. Alih-alih menggunakan perangkat fisik, keyboard virtual memungkinkan pengguna mengetik langsung di layar dengan cara menyentuh tombol-tombol yang ditampilkan. Pointing device yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah mouse, touchscreen, light pen, dan digitizer grafik tablet. Mouse adalah perangkat input yang paling umum digunakan. Biasanya dilengkapi dengan tombol dan roda gulir untuk navigasi. Touchscreen adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Light pen bekerja dengan cara mendeteksi cahaya yang dipancarkan oleh layar saat ujung pena menyentuhnya. Digitizer grafik tablet adalah perangkat input yang digunakan terutama oleh para desainer grafis, seniman digital, arsitek, dan profesional kreatif lainnya untuk menggambar atau mendesain secara digital. Scanner merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Sensor adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur perubahan fisik atau lingkungan, seperti suhu, tekanan, cahaya, atau gerakan, dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh sistem lain, seperti komputer atau alat pengendali. Voice recognizer atau yang biasa disebut speech recognizer yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. 2. Alat pemroses. Alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk proses data yang dimasukkan lewat alat masukan, yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses terdiri dari Central Processor Unit atau CPU, Main Memory, I/O Unit. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. CPU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu
1. Unit kendali. 2. Unit aritmatika dan logika. 3. Unit penyimpanan berukuran kecil. Memori utama terdiri dari 1. RAM, digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. 2. ROM, memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. 3. Alat keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. 1. Tulisan, 2. image, 3. Suara. Alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft, lunak yang berupa sinyal elektronik. 4. Alat simpanan luar adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data di luar komputer, biasanya terhubung melalui port USB atau koneksi nirkabel. Jenis eksternal memori cukup banyak. 1. Floppy disk adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis, bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. 2. Hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. 3. CD dan DVD. CD adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital, sedangkan DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. 5. Komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya, motherboard, komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen sirkuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU, RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Power supply. Secara garis besar, power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu power supply linear, switching power supply. Berdasarkan konektornya, power supply dibagi menjadi dua jenis. 1. IT 12 output mempunyai dua konektor, dan ITX 20 output mempunyai satu konektor. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor. Soundchart digunakan untuk mengolah sinyal audio untuk menghasilkan suara melalui speaker atau handphone. Cache terbagi menjadi dua, yaitu cache standar dan cache modifikasi. Itu dia penjelasan saya mengenai sistem komputer submateri perangkat keras komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.